Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zara Zamaya Rahab dengan NPM 22120111515. Nama saya Lydia Natania Sirait dengan NPM 22120111691. Saya Jessica Jason Marbun dengan NPM 221201147. Saya Livia Antonia dengan NPM 221201707. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi saya dengan teman-teman pada bentuk hukum perusahaan pembiayaan dan kepemilikannya sebagaimana bidang usahanya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006. Perusahaan pembiayaan memiliki peran penting dalam sistem keuangan nasional sebagai penyedia alternatif pembiayaan di luar perbankan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006. Regulasi ini mencakup bentuk hukum, kepemilikan, dan ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan pembiayaan dengan tujuan menciptakan industri yang sehat dan transparan. Perusahaan pembiayaan dapat beroperasi dalam beberapa kegiatan usaha, termasuk sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Dalam hal bentuk hukum, perusahaan ini dapat didirikan sebagai perseroan terbatas atau koperasi. Kepemilikan perusahaan pembiayaan dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, serta badan usaha asing dalam bentuk usaha patungan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 2. Namun, terdapat batasan kepemilikan, di mana badan usaha asing dapat memiliki hingga 85% dari modal yang disetor, dan pemegang saham badan hukum dibatasi hingga 50% dari modal sendiri untuk mencegah dominasi kepemilikan. Terdapat juga pengecualian bagi dana pensiun yang memiliki ketentuan investasi tersendiri. Secara keseluruhan, regulasi ini bertujuan untuk mendorong diversifikasi pemegang saham, memberikan peluang bagi investor domestik dan asing, serta menjaga keseimbangan kepemilikan antara entitas lokal dan asing. Perusahaan pembiayaan juga meliputi bidang usaha yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/PJOKAG.05/2018 Pasal 2, di mana kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha atau investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, atau alokasi tempat usaha atau investasi yang diberikan kepada debitur. Kemudian yang kedua, pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur. Pembiayaan modal kerja memiliki peran utama dalam memastikan kelancaran operasional dan pertumbuhan bisnis. Kemudian yang ketiga yaitu pembiayaan multiguna, merupakan pembiayaan barang dan atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian atau konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Pembiayaan multiguna dapat dilakukan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kemudian yang keempat, perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan lain, di mana harus memenuhi beberapa persyaratan seperti rencana untuk melakukan kegiatan usaha pembiayaan lain dan cara pembiayaan lain telah dicantumkan dalam rencana bisnis. Kemudian memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat. Kemudian memiliki tingkat risiko minimum sedang rendah. Kemudian memenuhi ketentuan gearing ratio. Kemudian memiliki ekuitas paling sedikit 200 miliar rupiah dan tidak sedang dikenakan sanksi administrasi oleh otoritas jasa keuangan. Perusahaan pembiayaan dapat melakukan kegiatan pembiayaan lain setelah memperoleh persetujuan dari OJK. Kemudian yang kelima yaitu sewa operasi, yaitu merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu
berdasarkan pembayaran secara berkala. Kemudian yang keenam yaitu kegiatan usaha berbasis imbal jasa, di mana merupakan kegiatan usaha yang memberikan pendapatan berupa komisi, imbalan, atau jasa lainnya. Peraturan OJK memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan Permenkeu, di mana dalam hal ini dapat dilihat dari diperluasnya ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan pembiayaan dengan menambahkan kegiatan usaha pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, kegiatan usaha yang berbasis jasa, dan kegiatan lainnya yang disetujui oleh otoritas jasa keuangan. Bidang usaha pembiayaan pada peraturan otoritas jasa keuangan merupakan perluasan dari bidang usaha pembiayaan pada Permenkeu, di mana pada peraturan tersebut perusahaan pembiayaan melakukan kegiatan usaha seperti sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan atau pembiayaan konsumen yang pada peraturan otoritas jasa keuangan telah diperbarui sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai leser, lesi, barang modal, hak opsi, serta nilai sisa. Salah satu bentuk pembiayaan yang umum dilakukan oleh lembaga pembiayaan adalah sewa guna usaha. Dalam sewa guna usaha, terdapat beberapa istilah kunci seperti leser, lesi, barang modal, hak opsi, dan nilai sisa yang menjadi komponen utama dalam sewa guna usaha. Selanjutnya saya akan membahas mengenai leser. Leser atau perusahaan pembiayaan adalah pihak yang memiliki barang modal dan menyewakannya kepada lesi. Dalam konteks lembaga pembiayaan, lesor biasanya merupakan perusahaan leasing atau lembaga keuangan non-bank yang menyediakan barang modal kepada lesi melalui perjanjian leasing. Kemudian yang selanjutnya yang kedua adalah lesi. Penyewa guna usaha atau lesi adalah pihak yang menyewa barang modal dari lesor untuk digunakan dalam kegiatan operasional atau produksi tanpa harus membeli barang tersebut secara langsung. Lesi dapat berupa individu atau badan usaha yang membutuhkan barang modal untuk mendukung aktivitas bisnisnya. Kemudian yang ketiga adalah barang modal. Barang modal adalah setiap aktiva tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva, tetap berupa bangunan, dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh lesi. Barang modal adalah aset berwujud yang digunakan dalam proses produksi atau operasional perusahaan. Contoh barang modal meliputi mesin produksi, kendaraan operasional, peralatan teknologi, dan gedung. Dalam konteks leasing, barang modal menjadi objek utama perjanjian antara lesor dan lesi. Kemudian yang keempat adalah hak opsi. Hak opsi adalah hak lesi untuk membeli barang modal yang disewa guna usaha atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha. Hak opsi adalah klausul dalam perjanjian leasing yang memberikan lesi hak untuk memilih tindakan terhadap barang modal setelah masa sewa berakhir. Selanjutnya nilai sisa. Nilai sisa adalah nilai barang modal pada akhir masa sewa guna usaha yang telah disepakati oleh lesor dengan lesi pada awal masa sewa guna usaha. Nilai sisa ditentukan di awal perjanjian leasing dan menjadi dasar bagi lesi jika memilih untuk membeli aset menggunakan hak opsi. Jadi, dilihat dari cara bertransaksinya, sewa usaha dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu finance dan operating lease. Yang pertama, finance lease adalah jenis leasing di mana penyewa guna usaha terdapat hak opsi, yakni hak untuk memiliki objek leasing di akhir masa dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan perjanjian. Sedangkan operating lease adalah jenis leasing di mana penyewa tanpa hak opsi. Jadi, setelah masa menyewa selesai, objek leasing wajib dikembalikan kepada lessor. Oleh karena itu, dalam menghitung jumlah seluruh pembayaran sewa secara angsuran, tidak termasuk jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut. Kemudian, finance lease masih bisa dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada direct finance lease, yang mana transaksi ini terjadi jika lesi sebelumnya belum pernah memiliki barang yang dijadikan objek lease. Secara sederhana, bisa dikatakan bahwa lessor membeli suatu barang atas permintaan lesi dan digunakan oleh lesi.
Kemudian, sales and leaseback adalah suatu transaksi di mana lessee menjual barang modal yang dimiliki kepada lessor dan kemudian menyewanya kembali barang tersebut untuk dipergunakan dalam operasional bisnis. Jadi, mekanisme sale and leaseback ini yang pertama, lessee menjual barang dan mengajukan permohonan sewa tersebut kepada lessor. Setelah disetujui, lalu lessor mencairkan dananya. Kemudian, lessee membayar deposit kepada lessor. Setelah membayar deposit, lessee juga membayar sewa kepada lessor setiap bulannya. Dan pada akhir masa sewa, lessee dapat melakukan opsi beli barang modal kepada lessor. Jika dibandingkan antara finance lease dan operating lease ini, terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama itu dalam bentuk pembiayaannya. Pada finance ini, pembiayaannya itu berupa pengadaan barang modal, sedangkan operating lease itu menitik beratkan pada pemberian jasa. Kemudian, risiko ekonomis atas objek itu pada finance ditanggung oleh lessee, dan lessee itu hanya menanggung risiko keuangan, kemampuan bayar, serta bonafiditas lessee. Sedangkan pada operating lease itu ditanggung oleh lessor. Lessor itu menanggung risiko hilangnya atau rusaknya barang. Kemudian jangka waktu kontrak. Jangka waktu kontrak pada finance itu sama dengan masa kegunaan barang modal. Sedangkan pada operating itu tidak sama dengan masa kegunaan barang modal. Kemudian hak opsi di akhir kontrak. Pada finance itu ada hak opsi untuk membeli barang modal di akhir masa sewa. Sedangkan pada operating itu tidak ada. Selanjutnya yang keenam itu pengakhiran kontrak sebelum jatuh tempo. Dalam finance itu tidak dapat diakhiri sebelum jangka waktunya, kecuali sudah diperjanjikan lain. Lalu pada operating itu tidak tentu dan dapat diakhiri sewaktu-waktu oleh lessee. Lalu yang terakhir, jasa tambahan dari lessor. Pada finance ini ada jasa penggunaan, pengoperasian, dan pemeliharaan barang modal, sedangkan pada operating tidak ada. Sekian video pembahasan dari hasil diskusi kami. Lebih kurangnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.